Coba pikir, jadi selama 3 bulan ke depan saya nggak bisa keluar nih. Kurang lebih ada 100 kru yang nggak dapat bagian. 100 kru itu nggak bisa keluar selama 3 bulan di Amerika, teman-teman. Halo sahabat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gedi Darsana. Nah, jadi pada video kali ini saya mau cerita nih, mau ya sekedar gimana ya, curhat lah seputar kehidupan di kapal pesiar gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini membahas seputar kehidupan kru kapal pesiar ya. Jadi kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini membahas seputar informasi yang berkaitan dengan kehidupan di kapal pesiar. Terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Mungkin channel ini bermanfaat buat kalian. Jadi pada video kali ini saya mau membahas ketika kapal pesiarnya itu berada di Amerika. Jadi Amerika itu seperti yang kalian tahu, Amerika itu mempunyai regulasi atau peraturan yang sangat ketat, entah itu di kapal pesiar atau di segala bidang apapun. Jadi gini, semua kru nih yang bekerja di kapal pesiar yang selain dari negara Amerika itu wajib mempunyai yang namanya I-95. Nah, jadi kejadiannya seperti ini ya, teman-teman. Jika kalian bekerja di kapal pesiar dan kapal pesiar tersebut cruising atau berada di area di Amerika, di benua Amerika ya, di negara Amerika. Jadi kan otomatis nih kalian pas kapalnya ngeport itu kalian bisa keluar nih. Nah, jadi kalian belum tentu bisa keluar, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali kerja ke kapal pesiar. Jika kalian mendapatkan kapal pesiar yang areanya di seputar Amerika, itu kemungkinan 100% untuk yang kalian bekerja pertama kali di kapal pesiar dan sailing di Amerika, kalian itu nggak bisa keluar selama 3 bulan, 90 hari. Nah, jadi 90% kalian yang baru pertama kali kerja kapal pesiar dan sekali lagi sailing di Amerika, kalian gak bisa keluar di Amerika. Jadi selama 3 bulan tersebut kalian gak bisa keluar di port manapun di negara Amerika. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Asal kalian tahu, negara Amerika itu merupakan negara favorit ya. Jadi semua masyarakat ingin bekerja di Amerika, di darat. Karena gajinya itu lumayan besar katanya ya. Bisa-bisa tukang cuci piring itu bisa membuat 60 juta dalam sebulan ya. Bisa sampai 80 juta, 90 juta. Itu cuman tukang cuci piring kalau kalian kerja di Amerika. Jadi hitungannya itu per jam ya. Kadang per jam itu kalian bisa dibayar $50 ya, jadi sekitar 600 ribu. Jadi seperti itu. Jadi itu gajinya lumayan besar ya. Jadi untuk bekerja di Amerika itu lumayan sulit juga. Nah, jadi banyak teman-teman yang sudah bekerja di kapal pesiar itu yang namanya jump ship. Nah, jump ship ini bukan berarti bahwa kalian itu meloncat dari kapalnya ke laut, itu bukan. Jump ship itu artinya bahwa kalian pas bekerja di kapal pesiar itu, kalian itu meninggalkan kapal pesiar tanpa pemberitahuan. Jadi kalian ingin bekerja di darat di Amerika karena pas kebetulan kapal tersebut berada di Amerika. Jadi kalian mungkin mempunyai kerabat atau agensi yang ilegal ya, yang tanpa prosedur yang benar. Kalian kerja di Amerika, padahal kalian bekerja di kapal pesiar. Pas kalian kapalnya ngeport itu kalian nggak balik karena ada yang jemput kalian di Amerika, sehingga kalian memutuskan untuk bekerja di Amerika. Nah, itu namanya jump ship tanpa pemberitahuan apapun. Nah, jadi banyak yang kejadian seperti itu ya. Nah, jadi negara Amerika itu tidak mengizinkan hal tersebut. Negara Amerika itu mengantisipasi dan dikeluarkanlah I-95 ini ya. Jadi I-95 ini seperti kartu ya, landing permit. Jadi kalian itu pas nyampe
pertama kali kerja di kapal pesiar, kalian akan diwawancarai sama pihak Amerikanya. Apakah kalian punya temen di Amerika? Apakah kalian punya saudara di Amerika? Pokoknya kalian akan diwawancarai dan diberikan pertanyaan seputar bahwa kalian itu apakah ada kemungkinan ingin jamship atau ingin pergi meninggalkan kapal pesiar tersebut dan ingin bekerja di darat. Jadi kira-kira pertanyaannya mengenai hal tersebut. Jadi contohnya seperti saya nih, saya 3 bulan gak bakal bisa keluar nih. Nah, jadi kenapa teman-teman? Padahal saya udah lama banget kerja di kapal pesiar, udah 10 tahun. Bukan pertama kali ya, tapi saya gak dapet landing permitnya. Nah, itu karena kenapa? Jadi seperti ini. Sekitar 1 minggu yang lalu, ada inspeksi dari negara Amerika tersebut. Beberapa orang dari negara Amerika tersebut masuk ke kapal pesiar dan memberikan inspeksi untuk seluruh kru yang bekerja di kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar ini kurang lebih ada 1.500 kru. Jadi 1.500 kru ini akan diinspeksi lagi bahwa kru ini bisa nggak keluar di Amerika atau dapat nggak kartu permit ini, kartu kayak SIM ya, SIM-nya untuk keluar di Amerika Serikat. Nah, jadi semua kru itu akan diinterogasi atau diwawancarai sekali lagi. Nah, jadi gini, karena kebanyakan kru waktu itu saya dari jam 7 pagi itu udah ada wawancara sampai jam 3 sore. Nah, kebetulan jam 8 ya, jam 8 pagi saya ke sana untuk wawancara. Cuman pas saat itu antriannya sangat-sangat panjang nih teman-teman, sangat-sangat panjang. Saya nunggu di sana 1 jaman karena nggak dapat juga, antriannya lama banget. Saya nyerah. Jadi saya coba balik lagi jam 11 siang, lagi nunggu 1 jam sampai 12. Jam 12 saya udah kerja. Akhirnya saya nyerah, jam 12 kerja lagi. Dan saat itu udah nyerah, udah nggak bisa lagi karena panjang banget lainnya. Sedangkan yang memberikan interview itu cuma 2 orang ya. Coba bayangin teman-teman, itu nggak ada gimana ya, nggak ada otak atau nggak masuk logika teman-teman. Jadi 1.500 kru ini diwawancarai sama 2 orang, mau gimana ya teman-teman. Nah, jadi saya kan nggak ada waktu nih, udah nyerah, saya nggak bakal bisa keluar. Saya pikiran saya gitu. Nah, pas saya kerja lunch sekitar jam 2.30, itu bos saya nyuruh, "Gede, coba cepet ke imigrasi sekarang, cepet lari." Disuruh cepet nih sama bosnya untuk wawancara. Pokoknya kamu harus dapat landing permit, karena kalau nggak dapat kamu nggak bakal bisa keluar selama 3 bulan nih. Nah, jadi saya lari nih teman-teman, lari. Dan pas sampai di sana masih panjang antriannya. Dan setelah itu udah jam 3 udah tutup. Jadi kurang lebih ada 100 kru yang nggak dapat bagian, dan mau gimana lagi, 100 kru itu nggak bisa keluar selama 3 bulan di Amerika teman-teman. Dan kebetulan kapal ini berada di Amerika, di Alaska. Coba pikir, jadi selama 3 bulan ke depan saya nggak bisa keluar nih. Nah, mau gimana lagi, ada hal buruknya nggak bisa keluar, hal positifnya itu saya bisa menyimpan uang. Jadi saya udah lumayan lama kerja di kapal pesiar, jadi udah tahu. Kebetulan kapal ini berada di Alaska, jadi saya udah pernah ke Alaska, jadi udah tahu semua portnya, jadi nggak terlalu excited lagi untuk keluar kapal pesiar. Nah, jadi ini pembelajaran buat kalian yang nanti bekerja di kapal pesiar. Untuk yang pertama kali dan sailingnya itu sekali lagi di Amerika, jika ada pertanyaan, kalian punya kerabat di Amerika, kalian punya saudara atau teman, bilang aja enggak. Kemudian kalau kalian ditanya, kalian suka nggak kerja di kapal pesiar, bilang aja suka, saya nggak suka kerja di darat. Seperti itu ya kalau ditanya. Karena itu kemungkinan kalian bisa lulus kalau jawab seperti itu. Tapi jika kalian bilang saya suka Amerika, saya ingin pergi ke sana, saya ingin kerja di sana, otomatis kalian nggak akan di-approve, kalian nggak akan bisa keluar di port di Amerika teman-teman, alias kalian nggak bakal dikasih lagi landing permit tersebut. Jadi sekali lagi seperti itu ya. Terus buat kalian yang sudah lama kerja di kapal pesiar, kemungkinan kalian bisa mendapatkan landing permit itu, cuman masalahnya jika ada imigrasi, kalian nggak usah buang-buang waktu, pokoknya kalian tunggu antreannya.
seperti saya, pengalaman saya ini, tunggu aja entah 2 jam, 3 jam, 4 jam, kalian tetap tunggu supaya kalian mendapatkan landing permit itu. Karena jika kalian terlalu lama di dalam kapal pesiar bisa gila ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu pengalaman kontrak kali ini. Ya nggak mengenakan juga ya kontrak kali ini, tapi mau gimana lagi teman-teman, pokoknya jalanin aja, jangan stres, take it easy, jalanin satu kontrak, pulang udah balik lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.